Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Transit Kelurahan Sukatani. Pada hari ini Selasa tanggal 15 April 2025 sedang melakukan kunjungan ke kebunnya Pak Siswadi yang hari ini akan segera panen kacang. Melanjutkan video yang lalu bahwa ini adalah kebun yang tadinya tempat pembuangan sampah, sudah diolah sedemikian rupa sehingga bisa bermanfaat baik bagi keluarga maupun di lingkungan sekitar, tidak mencemari lagi, tidak mengotori lagi, tidak Sampah, sampah di sekitar ini. Jadi lebih tertata tempatnya sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dengan bau yang ditimbulkan dari sampah tersebut. Dua minggu yang lalu kita telah melaksanakan panen jagung, Pak ya. Ya, jagung manis, Pak. Ya. Jagung manis dan cukup sukses, Pak ya. Alhamdulillah. Hasilnya sangat bagus. Sangat bagus, dan hari ini seperti yang sudah disampaikan bahwa ini adalah tumpang sari, di mana satu lahan itu ditanami oleh tiga macam tanaman. Yang pertama jagung manis, kedua kacang, yang ketiga singkong nanti. Nah, jadi hari ini kita akan panen yang kedua, Pak ya. Yang kedua yaitu panen kacangnya. Tanah. Ya. Jadi sebelum pada proses panen barangkali ada yang perlu Bapak sampaikan, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Kasih Trantibum Linmas Kelurahan Sukatani, Kecamatan Raja. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini walaupun mendung, ya memang petani itu ketemunya kalau nggak hujan terang, Pak, panas gitu. Tapi alhamdulillah ini udah jalan sejuk. Hari ini kita akan melaksanakan panen kacang, Pak. Seperti video terdahulu yang tadi juga Bapak sudah sampaikan, yaitu kemarin sudah panen jagung, sekarang waktunya panen kacang. Dan juga kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa tiga tanaman ini cara nanamnya juga beda-beda, makanya hasil panennya juga beda-beda. Mungkin perlu kami perkenalkan sedikit, barangkali saya Siswadi, Ketua RW 01 Pondok Sukatani Permai, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajek, sekaligus juga Ketua Forum RW Kelurahan Sukatani. Dan alhamdulillah Pak, saya bersyukur karena dari 2017 saya pensiun dari TNI, Pak. Iya. Kemudian setelah pensiun kebetulan ada aktivitas yang jaga keamanan salah satu perusahaan. Sisa-sisa waktu saya manfaatkan ini seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa ini tadinya lahan tempat pembuangan sampah dan saya manfaatkan untuk tumbang sari, hasilnya cukup lumayan. Mari kita coba, saya yang cabut ya Pak ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan hasilnya Pak ya. Ini isinya ya agak besar-besar Pak ya. Iya. Itu coba Pak, Bapak kupas. Susah dikupas. Ya, keras Pak ya. Iya. Ini karena isinya padat Pak ya. Padat, bagus Pak. Kacangnya bagus. Jadi bibitnya bagus. Nah, seperti ini kan lumayan ini. Oh, banyak Pak ya. Jadi memang namanya bertanam itu tergantung pertama olah tanah dan bibit Pak. Kalau olah tanahnya asal-asalan, bibitnya kurang bagus, hasilnya juga nggak maksimal. Kalau ini dikupas aja nggak bisa ini. Sampaikan dalam minggu lalu ini dari kotoran sapi. Iya betul. Bukan dari pupuk kimia. Bukan. Jadi ini dikatakan apa ya? Kalau dikatakan organik Pak. Jadi kebetulan di belakang situ ada yang pelihara sapi. Ya, saya betul. minta kotorannya. Kotoran sapi itu kan campur dengan rumput dan sebagainya. Kita tebar, kita cangkulin, kemudian setelah kurang lebih 1 bulan baru ditanam. Itu hasilnya akan lebih bagus daripada. Lebih bagus Pak, lebih bagus. Cuman memang perbedaan gini Pak. Kalau kita pakai yang pestisida ya, yang obat itu biasanya memang utuh tanaman, nggak ada gangguan ini ulet, nggak ada gangguan hama gitu. Tapi kalau organik memang ada gangguannya, ya kendalanya kita harus rajin.
harus rajin Pak, jangan sampai ada rumput. Ini kan di tanaman nggak ada rumput ini, jadi gitu Pak. Ya. Untuk perawatannya memang yang paling dominan itu kita harus rumput harus dihilangkan. Iya. Ketika udah ada rumput kita udah susah. Hama yang lain ada? Hama yang lain ya. Nah kebetulan ini makanya kita panen agak awal ini karena ada indikasi. Nah ini ada ini Pak. Ini kayak bekas dimakanin sama binatang. Bekas dimakanin tikus itu. Nah seperti ini, dilobang-lobangin. Nah ini seperti ini. Nah ini Pak. Ini kalau kita biarkan ya kita nggak kebagian. Jadi ini. Oh iya, ya itu no. Ini dulu lubang-lubang nih. Jadi itu kendalanya petani itu memang begitu Pak. Kadang-kadang tanaman dipetik sebelum waktunya karena situasi dan kondisi gitu. Apalagi ini kan di lingkungan dekat perumahan juga Pak ya. Jadi itu pasti banyak tikus Pak ya. Betul. Ya. Mungkin hanya itu Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyinggung video berikutnya yaitu ini singkong yang terakhir nanti. Ini kurang lebih 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. 6 bulan lagi panen. Kita tunggu video berikutnya 6 bulan lagi untuk penanaman panen singkong. Ya. Inilah nikmatnya kalau bertani itu gitu Pak. Kita capek sambil capek istirahat. Apa nikmati apa yang ada teh gitu. Ini masih ada lagi Pak. Apa Kalau di kebun itu saya kan ini kebetulan saya tanemin pisang semua tuh. Nggak pernah saya bawa pulang masih mentah gitu. Tebang, kemudian diuruk, nanti udah matang. Nah, seperti ini. Nah ini kebetulan kemarin 3 hari yang lalu saya Pak tebang nih. Ada sih. Ini Udah mateng tuh Pak. matang kelihatannya Pak ya. Iya mateng. Ini pisang apa Pak? Ini pisang Ambon ini Pak. Iya. Ambon, kalau ini ada Ambon lumut gitu. Alhamdulillah udah. Ini mari kita cobain Pak. Ini manis banget Pak ininya. Cuman kalau orang petani kan gitu Pak, tangan kotor seperti ini. Ini pisangnya juga bagus Pak. Iya, hasilnya itu Pak, pinggir-pinggir saya tanam. Jangan ini sengaja pisang ini kita tanam pinggir karena pisang ini bisa menguasai tempat Pak. Kalau kita taruh tengah ini nggak bisa lagi tanamin yang lain. Sama dengan kemarin yang saya terangkan, singkong ini kalau ditanam duluan, singkong udah ngembang duluan. Yang lain nggak bisa. Yang lain nggak kebagian. Makanya kemarin siasatnya itu jagung dulu, kemudian kacang, baru singkong. Umurnya juga beda-beda. Jagung 3 bulan atau 2 bulan 20 hari udah panen. Ini juga 3 bulan. Nah, kalau ini 6 bulan. Ya, lebih bagus lagi 9 bulan. Ya, mungkin hanya itu Pak, terima kasih. Ada ide lain barangkali ke depannya? Oh iya, nanti saya kemarin dapat informasi dari teman-teman pertanian yang sudah mengelola tanah juga, tanaman juga. Jadi lahan yang biasanya tumpang sari gini ditanemin lain lagi Pak tanamannya. Tanaman apa? Rencananya mau tanam kunyit. Saya juga mau tanam kunyit Pak. Jadi kenapa harus diganti? Karena memang nilai jualnya lebih tinggi Pak. Harganya lebih tinggi ya. Perbandingannya Pak? Perbandingannya kalau tumpang sari ke sini sementok-mentoknya saya cuma dapat 5 jutaan. Kadang 3,5 juta, 5 juta dari 3 tanaman ini. Jagung manis, kacang tanah, kemudian singkong itu kalau di total cuma dapat 5 jutaan lah. Tapi kalau kunyit dalam 1 hektar itu bisa 10 juta Pak. Karena, tapi full, jadi nggak ada tumpang sari, full kunyit. Full gitu. kunyit. Itu mungkin rencana. Tapi itu masalahnya gampang lah ya. Gampang Pak, sudah ada juga sih teman-teman yang bakal nampung gitu kalau saya tanam gitu kunyit. Karena kalau kunyit itu memang ini lebih. Ada pesan apa buat barangkali teman-teman Kurniawan, buat rekan-rekan kita di kelurahan, RT RW gitu Pak? Oh iya Pak, mungkin untuk teman-teman barangkali yang ada waktu seperti saya di lingkungannya juga mungkin ada lahan yang kosong, silakan dimanfaatkan. Kalau memang perlu komunikasi dengan kita dengan senang hati Pak. Kita juga bukan ahlinya, cuman kita pelaksana, pernah melaksanakan gitu aja sih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa melaksanakan, baik teman-teman Purnawirawan TNI maupun teman-teman RW. Mungkin hanya itu Pak, silakan. Mungkin ada himbauan dari Bapak.
saya hari ini sangat bagus hasilnya Pak ya, kelihatannya sangat bagus. Saya lihat tadi kacangnya juga tua-tua Pak ya, keras gitu, jadi hasilnya bagus. Barangkali ini bisa menginspirasi kita semua, terutama warga Kelurahan Sukatani untuk bisa meniru, bisa memanfaatkan lahan sekecil apapun untuk meningkatkan ketahanan pangan kita, seperti program nasional kita sedang untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah negara Indonesia, dan kita terutama di wilayah Sukatani mudah-mudahan kita bisa apa yang kita share hari ini Pak ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lain, inspirasi teman-teman yang lain. Kami juga siap menerima seperti konsultan lah Pak ya. Walaupun kita bukan ahlinya ya Pak ya, tapi kita melaksanakan gitu. Kita bisa berbagi pupuknya bagaimana, cara tanamnya apa, supaya cara tanamnya juga bagaimana supaya hasilnya bagus Pak ya. Mungkin saya bisa nitip sedikit Pak. Oh ya, barangkali video kita ini bermanfaat untuk rekan-rekan, dan juga terutama barangkali video kita ini nyampe ke pimpinan yang berwenang gitu ya Pak. Barangkali mungkin Bapak siapa, menteri apa, barangkali nyampe Bapak Menteri Pertanian kan. Pak. Memang ini usaha kita seperti itu ya Pak. Jadi informasi dari saya sebenarnya gini Pak, banyak teman-teman saya yang sudah pensiun masih sehat, masih semangat, punya kemauan tapi nggak ada lahan. Ada lahan tapi nggak bisa pinjem Pak. Kita juga maklum Pak, karena pinjem lahan itu nggak mudah. Karena biasanya begini Pak, yang terjadi biasanya orang dipinjemin lahan, ujung-ujungnya malah ribet, ngeribetin yang punya lahan. Nah akhirnya yang punya lahan kan, mungkin dengan cara ini ada solusi dari pihak yang berwajib untuk menjembatani dari yang punya lahan kepada yang mau ngolah. Karena kalau pinjem pribadi susah Pak, gitu. Ya karena itu tadi was-was yang punya lahan, ntar saya pinjemin malah bikin bedeng, malah bikin bubuk, malah buat apa dan sebagainya gitu. Mungkin pesan dari saya itu barangkali video kita ini nyampe ke yang berwajib atau bahkan Bapak Menteri Pertanian. Mohon maaf Bapak Menteri, ini hanya sekedar obrolan biasa ya Pak ya, tidak direncanakan. Kebetulan Pak Kasih Trantibum Sukatani ini, Pak Akmal ini rajin berkeliling, kebetulan saya di kebun, jadi itu mudah-mudahan video kita bermanfaat, menyampai ke instansi yang